Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, kal mubtada'ati wal musyrikin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa qayyumus samawati wal ardin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairatuhu min khalqihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri. Di tangan saya ini ada sebuah kitab yang ingin saya terangkan, karena kitab ini kontroversi di kalangan mereka yang ngaku ahlus sunnah, terutama di kalangan sufi ya. Mereka tidak bisa menerima kehadiran kitab ini karena menyinggung perasaan sufi. Apa sih sebenarnya isi kitab ini? Kalau melihat dari pengantarnya saja, ini sangat luar biasa, saudara. Disebutkan, amma ba'du, fa inna kitab at-tauhid alladhi allafahu al-imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab azzalallahu lahul ajra was sawab wa ghafara lahu wa liman ajaba da'watahu ila yaum yaqumus sa'ah, yauma yaqumul hisab. Ini disebutkan bahwasanya fa inna kitab at-tauhid, adapun kitab sesungguhnya kitab tauhid ini, alladzi allafahul imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, yang Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menulisnya. Jadi kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nama kitabnya adalah Fathul Majid. Nama kitabnya adalah kitab Tauhid. Syarahnya disebut Fathul Majid. Kalau dilihat ini, di sini ditulis syarahnya, yaitu Syekh Abdurrahman yang menulis ya. Ta'lif Syekh Abdurrahman. Beliau salah seorang pensyarah dari kitab yang ada di tangan saya ini, pensyarahnya yang memberikan penjelasan dan keterangan. Kemudian mendapatkan sambutan dari Allahyarham Abdul Aziz bin Baz. Pada waktu itu adalah Ra'isul Jami'atul Islamiyah bil Madinatil Munawwarah. Itu kitabnya ya. Jadi di dalam kitabnya beliau menyebutkan, fa inna kitab at-tauhid alladzi alafahul imam, ini adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, azzalallahu lahul ajra wassawab, semoga Allah melipat gandakan pahalanya, wa ghafara lahu, dan mengampuni baginya, waliman ajaba da'watahu, dan siapa saja yang mengabulkan dakwah-dakwanya, mengikuti dakwah-dakwanya, ila yaumi, hingga pada hari yaqumul hisab, yaitu hingga pada hari kelak, hari kiamat. Qad jaa badi'an fi ma'nahu min bayanit tauhid bi barahanihi wa jami'u jumlan min adillatihi li idahihi wa tabyinihi, fasara ilman lil muwahhidin wa hujjatan 'alal mulhidin, fantafa bihil khalqal katsir wa jammul ghafir. Fa inna hadzal imam rahimahullah fi mabda' mansha'ihi
qad syarahallahu syadrahu lil haqqil mubin. Nah ini ya, jadi ini adalah kitab yang tentu saja tujuannya menjelaskan kepada seluruh kaum muslimin agar berpegang teguh kepada tauhid. Di dalamnya itu terdapat keterangan-keterangan tauhid sekaligus dengan dalil-dalilnya dan kalimat-kalimat yang terdiri dalil-dalil untuk menjelaskan dan menerangkan. Fasara ilman lil mauhidin, maka bagi mauhidin ini akan menjadi pengetahuan. Jadi bagi mauhidin ini adalah orang-orang yang bertauhid, tentu akan menjadi pengetahuan bagi mereka, akan makin meningkat tauhidnya, akan makin kuat tauhidnya, akan makin menggelora tauhidnya, karena makin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya itu supaya lebih mengenal tauhid. Wa hujjatan 'alal mulhidin, dan sebagai hujjah atas orang-orang yang menentang agama, atas orang-orang yang kafir, atas orang-orang yang mengingkari. Itu mulhid namanya. Lawannya mauhidin itu adalah mulhidin, ya. Lawannya yaitu lawannya tauhid itu adalah talhid. Jadi lawannya tauhid itu adalah talhid. Lawannya tauhid juga adalah syirik. Lawannya tauhid juga adalah yaitu tadi nun ikhlas. Makanya ada surat Al-Ikhlas ya, udah saya terangkan itu. Jadi hujjata 'alal mulhidin, hujjata 'alal mulhidin, fantafa bihi halqal kasir. Ya banyak, halqal kasir itu semua orang, banyak sekali orang yang mengambil faedah manfaat dari ilmu itu. Wajamul kafir, kelompok-kelompok yang tak sedikit. Fa inna hadal imam rahimahullahu fi mabda'i man syai', maka imam rahimahullah ini di dalam yaitu awal karangannya, qad syarahallahu syadrahu lil haqqil mubin, sungguh Allah telah memberikan kemudahannya menunjukkan kepada kebenaran yang nyata. Alladzi ba'asallahu bihil mursalin, itu alladzi ba'asallahu bihil mursalin, yaitu dengan kebenaran di mana Allah mengutusnya dengan hujjah-hujjah tersebut para nabi. Min ikhlasil ibadati bi jami' anwa'iha lillahi rabbil alamin, yaitu min ikhlasil ibadah, yaitu diantaranya dengan mengikhlaskan ibadah, membersihkan ibadah, bi jami' anwa'iha lillahi rabbil alamin, dari macam-macam ibadah hanya kepada Allah Rabbil Alamin. Wa ingkari ma kana alaihil kasir min syirkil musyrikin, dan mengingkari adalah seluruh perbuatan-perbuatan syiriknya kaum musyrikin. Ini jelas sekali ya. Jadi kitab ini isinya adalah menerangkan agar kita benar-benar bertauhid, agar kita benar-benar menghindari segala bentuk persoalan yang dapat merusak dan menudai tauhid. Hanya berpegang teguh kepada tauhid, menghindar dari segala bentuk kesyirikan, menjauhi segala noda-noda yang bisa merusak ketauhidan kita. Hanya berpegang teguh kepada ajaran tauhid. Dan yang merusak tauhid itu disebut syirik. Jadi lawannya tauhid itu disebut syirik. Orang yang asik dengan perbuatan syirik, sibuk meningkatkan ibadah syirik, bangga dengan perbuatan ibadah kaum musyrikin, sudah jelas
orang itu sangat bertolak belakang dari tauhid. Itu ya. Jadi bertolak belakang dari tauhid. Ini yang menjadi persoalan, saudara, di kalangan umat Islam, karena umat Islam tidak bisa menghindar dari kebiasaan-kebiasaan kaum musyrikin. Ini banyak ya, dari kebiasaan-kebiasaan musyrikin, yaitu kebiasaan-kebiasaan sebelum Islam. Mereka banyak yang terpengaruh pemikiran-pemikiran seperti itu, menjauhi kualitas tauhid dan masuk ke dalam kebiasaan-kebiasaan yang salah. Biasanya kalau sudah mempelajari tauhid seperti ini, nantinya akan diarahkan kepada sebuah kesimpulan bahwa yang mempelajari tauhid seperti ini adalah Wahabi. Padahal kita lihat di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tingkat kualitas tauhid para sahabat itu seperti apa? Adalah sebuah tauhid yang tak pernah diamalkan oleh umat-umat sesudahnya. Tauhid yang mampu menggerakkan ruh jihad mereka, mendakwakan kebenaran dari Allah kemana-mana, menjungkir balikkan segala bentuk kesyirikan yang tidak diajarkan oleh agama, bahkan menjadi musuh agama. Jadi fa'alallahu ummatuhu, jadi kehormatan mereka Allah angkat. Kemudian waqiya azimatuhu, kemudian semangatnya juga Allah kuatkan. Wa tasadda li da'wati ahli najd ila tauhid, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu ya mengarahkan penduduk Najd kepada tauhid yang benar. Bukan hanya ini, penduduk Najd saja diarahkan kepada tauhid yang benar, alladhi huwa asasul Islam wal iman. Kita tahu bahwa tauhid itu disebutkan asasul Islam wal iman. Tauhid adalah asas Islam dan iman. Wa nahahum an ibadatil asjar. Tauhid itu, ya, tauhid itu yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, melarang mereka beribadah kepada pohon, wal ahjar, batu, wal kubur, dan juga kuburan, wat tawaghit, juga kepada togut, yaitu dukun-dukun, wal ausan, berhala, wa anil iman bisahrati wal munajjamin, kemudian iman kepada ahli bintang, ahli nujum, dan sebagainya. Semua itu dilarang dalam Islam. Kemudian wal kuhan, para dukun. Fa'abtalallahu bida'watihi kulla fa'abtalallahu bida'watihi kulla bid'atin wa dhalalatin yad'u ilaiha kulla syaitan. Kullus syaitan. Dikatakan di sini Allah Subhanahu wa taala mencerai-beraikan, menghilangkan dengan dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab segala bentuk bid'ah, wadhalalah, dan kesesatan, yad'u ilaiha, di mana orang-orang mengajak kepadanya, di mana kullus syaitan, di mana setan-setan mengajak, menyerukan berbuat bid'ah dan kesesatan itu tadi. Kemudian wa aqamallahu bi ilmul jihad wa tahada bihi subhal mu'aridin min ahli syirik wal ainad. Itu jadi ini kalau kita cermati ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab luar biasa, pantas ditakuti oleh kebanyakan umat Islam. Pantas tidak sedikit orang-orang kemudian ingin merobohkan dakwah tauhidnya karena dianggap merusak kebiasaan-kebiasaan mereka yang tidak Islami itu. Kebiasaan-kebiasaan mereka yang mereka karang-karang sendiri, kebiasaan-kebiasaan mereka yang menudai Islam, kebiasaan-kebiasaan yang dapat melontot, menghancurkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan sedikit keterangan dari mukaddimah ini, mukaddimah masih ya, saya mukaddimah ini membaca mukaddimahnya saja. Kalau dibaca mukaddimahnya banyak sekali ya. Kalau ada misalnya dari kalangan ahli nahwi, ya,
dari kalangan ahlun nahwi, silakan betulkan, nggak apa-apa. Bacaan saya misalnya ada yang salah, silakan diluruskan, nggak apa-apa, demi kebaikan saya. Itu saja barangkali dari saya. Kemudian dikatakan wa adhada bihi subhal mu'aridin min ahli syirik wal ainat. Artinya itu adalah apa? Menjelaskan, menerangkan, ya, menerangkan subhatnya orang-orang yang menentang tauhid dari kalangan ahli syirik wal ainat, mereka yang suka menyekutukan Allah, yang menduakan Allah dan sebagainya. Wadana bil Islam aksara ahli tilkal bilad, karena perbuatan syirik itu, ya, karena perbuatan syirik itu kemudian Allah lenyapkan dengan kekuatan Islam itu, yaitu min aksari apa dikatakan, wadana bil Islam aksar ikhlat ahli tilkal bilad, banyak negeri-negeri pada akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala mereka kuasai dengan Islam, mereka kuasai dengan Islam. Al-hadir minhum wal bad, baik di saat sekarang ini ataupun dahulu kala yang akan datang. Ini barangkali wantasharat da'watuhu wa mu'allafatuhu fil afaq, dakwahnya kemudian tulisan-tulisannya itu tersebar di seluruh penjuru dunia. Ini barangkali ya dari saya, Zulkarnain Al-Maduri, berkaitan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang jelas Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah seorang muwahhidin yang sebenar-benarnya, yang menerangkan tentang celah-celah yang bisa merusak kualitas keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.